Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dan juga Kolose 3 ayat 21. Ada dua bagian firman Tuhan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Efesus pasal 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 21. Mari kita bacakan bersama-sama kedua bagian firman Tuhan ini. Yang pertama Efesus pasal 6 ayat 4, nanti kita baca bersama di Kolose 3 ayat 21. Kalau kita sudah dapat, kita bacakan bersama-sama. Efesus 6 ayat 4, 1, 2, 3. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita buka lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 21. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dua bagian firman Tuhan yang akan kita coba renungkan pada pagi hari ini. Dan kita belajar tema Facing Fatherless Generation. Ini sebuah tema yang dimana akhir-akhir tahun ini sebuah pergumulan bersama di dalam kekristenan, bahkan di dalam gereja. Di mana seorang anak yang hidup tanpa ayahnya. Seorang anak yang hidup tanpa pendampingan, kehadiran dari ayahnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini sebuah hal yang memang menjadi pergumulan kita bersama, bahwa anak-anak kita hari ini dengan kenyataan dunia yang begitu memberikan sebuah tawaran-tawaran yang mengenakan, yang menggiurkan, yang membawa di dalam satu keadaan hidup yang menjauh kepada Tuhan. Dan perlu kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sungguh-sungguh hadir di sana untuk boleh memberikan satu pendampingan, kehadiran kita membawa mereka mengerti seperti apa kehidupan seorang anak-anak yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang kita lihat Bapak Ibu, kenyataan yang terjadi. Bahwa penyebab terjadinya fatherless ini, adanya satu kehilangan sosok ayah yang ideal, yang diharapkan oleh anak sendiri. Ini terjadi mungkin karena ayahnya tidak sungguh-sungguh memberikan fungsi yang sesungguhnya sebagai ayah kepada anak-anaknya. Bisa juga terjadi bahwa mungkin ayahnya sudah meninggal dunia. Dan mungkin juga bisa karena perceraian, di mana ayahnya tidak bersama lagi dengan anaknya. Dan terjadi hal ini adalah bahwa itu memang menjadi pergumulan seorang anak hari ini, bahwa tidak ada satu kehadiran ayah. Seorang sosok yang mereka kagumi, yang mereka lihat, yang mereka perhatikan di dalam kehidupan mereka. Ternyata semua kosong dan tidak ada. Tetapi mereka mungkin melihat sosok-sosok yang lain, Bapak Ibu. Padahal yang sesungguhnya terjadi, anak-anak melihat sosok ayahnya sendiri. Ketika saya baca-baca artikel, anak itu menjadi anak yang baik, yang benar-benar menjadi anak yang luar biasa itu, mereka mengharapkan sebuah sosok yang ideal, yang mereka harapkan bisa mereka dapatkan dalam diri seorang ayah mereka sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi. Ya sekali lagi bahwa ayah mungkin ada secara fisik, tetapi tidak merasakan kehadiran ayah itu sendiri di dalam keseharian mereka. Dan ada jenis yang lain Bapak Ibu, ayah patung. Tidak berfungsi, tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Ayah ada di rumah, tetapi ada di kamar.
Tidak ada satu komunikasi, tidak ada satu relasi, tidak ada satu kehangatan yang dialami, dirasakan oleh seorang anak. Dan ini terjadi, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan ini fenomena memang sungguh-sungguh banyak sosok ayah yang tidak memberikan sebuah kehadiran yang hangat buat anak-anaknya. Mungkin merasa bahwa tugas ayah hanya mencari uang saja dan hadir pada saat-saat masalah yang besar. Di dalam pikiran kita mungkin kita berkata bahwa itu adalah menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita dekat mendampingi anak-anak kita. Padahal ini sebuah hal yang sungguhnya kita sudah sia-siakan sebuah momen yang khusus buat anak-anak kita kalau kita berpikir hal demikian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kehadiran ayah penting bagi anak-anak kita. Makanya di dalam kehidupan ini, salah satunya yang paling banyak terjadi itu karena ayah dan ibunya cerai dan berpisah, sehingga anak bingung dia mau mengikuti sebuah keteladanan yang mana. Karena di dalam keluarga sendiri memberikan satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ayah ada secara fisik, tetapi ayah lebih sibuk di dalam kegiatannya sendiri. Ayah lebih mementingkan dengan egonya sendiri. Ayah tidak mau memikirkan bahwa anak itu adalah Tuhan yang memberi di dalam kehidupannya. Ayah terkadang lupa bahwa yang penting saya sudah mencukupi masalah kebutuhan. Yang penting saya berjuang untuk mencari keuangan. Tetapi toh anak itu akan bisa bertumbuh sendiri. Ayah juga berkata bahwa cukup ada sekolah yang bisa mendidik, ada gereja yang bisa mengarahkan. Padahal itu hanya sebagian kecil. Sesungguhnya yang lebih besar waktu yang baik adalah bersama dengan ayah dan orang tua di rumah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan hal ini bukan hanya tertuju saja kepada ayah dalam bagian firman Tuhan hari ini, tetapi orang tua. Dan kita lihat nanti juga ibu fungsinya apa, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa ayah ini seorang pemimpin yang Tuhan panggil di dalam keluarga. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan anaknya dan anggota keluarga lain. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, otoritas seorang ayah itu luar biasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar apapun bisa dia lakukan. Di dalam Alkitab sempat saya baca bahwa kalau anak-anaknya atau anggota keluarganya tidak benar atau melakukan yang jahat, bisa saja ayah mengusir dan membuang. Ada itu. Dan saya lupa di mana ayatnya. Tetapi di dalam bagian ini otoritas yang ada itu malah ayah-ayah sekarang menggunakannya dengan semena-mena, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Otoritas itu seakan-akan bahwa itu menjadi hal yang tidak bisa lagi diganggu gugat oleh pihak lain. Apa maunya saya, itu yang saya lakukan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks Efesus ini juga kita melihat bahwa Rasul Paulus mencatat dengan baik bahwa di situ dikatakan bahwa duluan yang paling rendah dari ayah seperti istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua, tuan hamba tunduk kepada tuan. Artinya posisi ayah itu, bapak-bapak itu di atas. Ada satu tempat yang spesial yang Tuhan berikan untuk memimpin, mengarahkan keluarga, tetapi masalah yang terjadi, otoritas itu dipakai dengan tidak benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita dan kita melihat ada satu data yang ada di dalam bangsa kita. Ternyata bangsa Indonesia adalah negara fatherless ketiga di dunia. Yang di mana banyak anak-anak yang tidak memiliki kehadiran ayah di dalam perjalanan hidupnya. Ini nomor ketiga, Bapak Ibu, yang mengalami tantangan seorang anak yang di mana hidup tanpa seorang sosok ayah. Dan ada banyak anak-anak Indonesia yang kehilangan sosok ayah
Dan mereka bingung mau seperti apa hidup yang harus dijalani. Dan saya dalam kesempatan ini kita belajar sebagai ayah, otoritas kita jelas bahwa kita harus mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita di dalam Tuhan. Ini perenungan kita sebagai ayah-ayah hari ini. Mungkin ibu-ibu sukacita, oh ini firman Tuhan hari ini untuk ayah-ayah. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita ayah-ayah yang hadir hari ini, kita buka hati kita. Dan kita harus lihat lagi, otoritas yang kita miliki adalah otoritas yang ada di dalam lingkup Tuhan. Kita harus bertanggung jawab untuk mengarahkan generasi kita, anak-anak kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di Amerika, John MacArthur. Dia berkata bahwa kekerasan terbesar pada anak bukanlah jika orang tua memberikan hukuman fisik kepadanya, tetapi ketika orang tua meninggalkan anak itu sendirian. Ini sebuah kekerasan terbesar terjadi. Bukan pada saat kita menggunakan rotan, kita pukul, kita cubit anak kita. Tetapi ketika kita meninggalkan mereka, tidak hadir untuk mendampingi mereka, tidak ada untuk mau menemani mereka, itu kekerasan terbesar. Sebab ketika anak itu ditinggalkan, anak itu tidak akan pernah bisa berkembang, baik secara fisik, spiritual, sosial, dan mental oleh dirinya sendiri. Akhirnya, anak itu hanya akan menjadi anak yang biadab sepanjang hidupnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kekerasan itu ternyata ketika kita tidak hadir, berfungsi sebagai ayah bagi anak-anak kita. Jujur, di dalam pembuatan khutbah ini, saya tertegur kenapa? Karena saya sudah pernah berdosa mendidik anak saya. Saya pernah menangis gara-gara mendidik anak saya dengan hentakan suara yang keras dan besar. Sampai Charles tidak bisa nangis dan air matanya keluar padahal dia nangis. Sampai dia sesak dan minta air minum Bapak Ibu. Dan lemes dia. Pikiran saya waktu itu sebagai ayah memberikan sebuah disiplin menurut saya hal itu, padahal itu tidak benar. Dan ketika anak saya sudah lemas dan dia lihat saya, dia bilang kepada saya, Bapak sayang sama saya enggak. Di titik itu saya berdosa dan berlutut sama Tuhan, maafkan saya Tuhan. Itu tidak benar. Anak saya peluk saya, dia tidak mau sama mamanya. Padahal saya yang marah, tapi dia peluk saya. Dan di situ saya bertobat waktu itu, umur 3 tahun waktu itu. Saya teringat dengan khutbah ini, hati-hati. Saya kira ketegasan saya, suara saya yang besar, anak saya taat, disiplin, dan berubah. Ternyata tidak seperti itu. Kata saya, Charles, bagi saya, apakah Bapak sayang sama saya? Berat Bapak Ibu. Saya masih menikah berumasa 7 tahun. Tetapi saya sudah melakukan itu dan saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu salah. Ketika Charles melihat wajah saya yang marah. Sudah terlanjur saya sudah marah. Baru nangis-nangis setelah sudah terjadi itu. Bapak menikah oleh Tuhan. Ternyata anak itu tersakiti dengan sikap kita seorang ayah. Tersakiti dengan otoritas yang kita mau terapkan kepada dia. Ternyata melukai hatinya. Tapi ini tugas saya ke depan. Supaya Charles boleh memaafkan saya. Kami sudah selesaikan, memang dia minta. Baru dia keluar nangisnya itu ketika saya minta maaf kepada dia Bapak Ibu. Baru nangis. Benar-benar nangis. Ketika saya minta maaf baru dia bisa nangis. Ada Bu Masa kesaksian hidup. Dan saya berjanji sama Bu Masa, tolong saya. Supaya tidak berulang lagi seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ternyata kekerasan itu bukan dengan pukulan.
Tetapi kalau kita tidak hadir dengan sungguh kepada anak kita. Yang menjadi masalah lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan dalam hidup kita, pemahaman yang salah dan sebagai ancaman serius bahwa urusan anak dan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab ibu saja. Kita berpikir seorang ayah, karena istri ada di rumah, ya udah itu tanggung jawab ibu untuk mengurus anak, untuk mendampingi mereka. Suami hanya cari uang saja. Dan ini pemahaman yang salah, betul-betul salah Bapak Ibu. Ini ancaman serius di dalam keluarga kita. Hari ini ayah harus hadir di dalam keluarga. Bagaimanapun sesibuk-sibuknya kita tahu bahwa kita dipanggil, bahwa ada anak di tengah-tengah keluarga kita. Ada anggota keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Kita harus ada di sana. Ini penting bagi kita, bagi teman-teman yang masih muda. Ini persiapan kita ke depan, bahwa jangan abaikan pendampingan kepada anak-anak. Harus kita hadir. Ayah itu pemimpin yang dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab mengarahkan setiap anak-anak kita di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4a. Di situ dikatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah. Bukan ibu-ibu tetapi bapak-bapak. Ini jelas bagi kita sebagai ayah. Janganlah bangkitkan amarah. Artinya apa? Kita harus minta hikmat kekuatan Tuhan untuk boleh hadir membawa kasih di dalam keluarga kita. Untuk boleh memberikan sebuah pengajaran yang baik, didikan yang baik, yang disertai dengan kasih bagi anak-anak kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kata janganlah sebuah perintah sekaligus peringatan bagi kita. Bahwa Tuhan tahu bahwa hati anak kita, kalau salah kita arahkan, kalau salah kita bertindak, maka mereka bisa marah, bisa tersakiti hati mereka sendiri. Tapi saya juga berpikir bagaimana mungkin ayah yang tidak sempurna pasti mungkin pernah menyakiti hati anak-anaknya. Dan saya termasuk di dalamnya. Enggak mungkin tidak ada ayah yang mungkin tanpa disadari melakukan satu tindakan yang mungkin menyakiti hati anak-anaknya. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita. Di dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bapak-bapak, ayah-ayah, minta maaf sama Tuhan. Dan kita mengaku dosa kita. Bahwa kita mungkin pernah gagal mendampingi anak-anak kita. Mungkin kita melakukan otoritas kita, membawa otoritas kita tanpa kasih yang bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita. Tetapi dalam kesempatan firman Tuhan ini, ayah hadir dengan kasih. Dengan kasih yang bisa memberikan sebuah ketenangan di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang bisa mereka lihat bahwa ayahku ada sebagai ayah yang bisa saya kagumi, yang bisa saya teladani dengan baik. Dan kita harus berikan pendampingan dengan kasih. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini kasih bukan tanpa berarti kita menegur. Kasih bukan berarti tanpa kita memberikan disiplin bagi anak-anak kita. Tetapi kasih maksudnya memberikan kedisiplinan, memberikan ketegasan bagi anak-anak kita dengan berdasar firman Tuhan yang bisa menguatkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari sebagai ayah, ada yang mau nikah minggu depan, Andre dan Ius. Andre sebagai ayah dan kita semua, kita harus melihat hal ini. Dasar kita sebagai ayah adalah kasih. Kasih yang dari Tuhan, sudah pasti. Kasih yang memang dia terima keluarganya, keadaan keluarga, apapun. Karena kasih itu adalah tanpa syarat. Terkadang kasih kita Bapak Ibu
tergantung dengan kenyamanan dan juga selera hati kita. Mungkin kasih kita tergantung waktu dan tempat. Tetapi saya katakan dalam kesempatan ini, kasih itu tidak boleh berubah, khususnya di dalam keluarga kita. Bahwa kasih kita harus hidupi dan berikan bagi mereka. Sekali lagi, kasih bukan berarti tidak disiplin. Kasih bukan berarti tidak ditegur. Tidak, harus dengan tegas mendidik, tetapi dengan kasih yang lemah lembut, yang bisa menguatkan anak-anak kita. Dan ini perkara yang tidak mudah Bapak Ibu. Perlu pergumulan kita bersama, minta kekuatan Tuhan untuk memiliki kasih yang seperti ini. Dan ingat, anak-anak kita merindukan kasih dari ayahnya, sentuhan kasih sayang dari anak-anaknya. Akhir-akhir ini juga saya belajar untuk lebih dekat sama Charles. Saya mencoba berjuang mendampinginya dalam studi. Memang saya tahu tidak sempurna dan saya harus belajar sebagai ayah. Tetapi saya berjuang untuk hal itu. Charles pernah bilang ke saya, kok Bapak kalau ngomong sama anak-anak yang lain gak pernah marah-marah ya? Kok sama anak-anak yang lain kok Bapak baik ya? Gak pernah marahin ya? Kok kalau saya kok dimarah-marahin Pak? Betul, saya Tuhan. Oh iya ya. Terus saya jawab apa Bapak Ibu? Kenapa ya? Dia tanya sama saya Bapak Ibu. Waktu kami pulang sekolah waktu itu. Kok Bapak yang marah-marah terus sama saya? Kalau ketemu anak-anak itu loh, ada ketika teman-teman saya di gereja, Titi, ada Jojo, ada Joy, itu kok Bapak gak pernah marah ya? Betul Bapak Ibu, saya tersadarkan juga. Kok baik untuk anak-anak yang lain, tapi sama saya kok kayak Bapak marah-marah terus sama saya. Jawabnya apa Bapak Ibu? Bahwa ada satu tujuan Bapak, nak. Sebenarnya saya sayang sama kamu. Saya gak mau kamu tidak mengerti apa yang tidak berkenan, tidak baik dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya saya bilang, kalau saya marah itu, berarti saya ingatkan apa yang kamu lakukan kurang tepat. Terus dia bilang Bapak Ibu, tapi kok harus marah-marah Pak? Kok harus tegur terus? Oh iya. Saya juga mikir juga, oh iya ya kenapa harus ini ya. Oke, saya pelan-pelan Bapak Ibu, karena memang ayah itu spontannya kemarahan, maksudnya marahnya itu spontan Bapak Ibu, nggak bisa ini ya, nggak bisa dijadwalkan juga, nggak bisa diatur kasih alarm, spontan. Jujur saya juga bergumul di situ, sampai Charles bilang gitu, kok Bapak marah-marah terus sama saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan hal ini kita belajar bersama, termasuk saya di dalamnya. Mari kita hadir sebagai ayah yang mengasihi mereka. Hati anak itu sangat rawan sekali. Sedikit saja tersakiti hati mereka. Karena saya sudah mengalami itu. Dan tahu, waduh hati-hati ke depan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar hal ini di poin yang pertama. Jangan kita bangkitkan amarah mereka. Amarah mereka sebenarnya ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari kita. Amarah mereka ketika kita tidak hadir, ketika mereka sedang bergumul, ingin mau sharing, ingin mau cerita dengan kita. Tetapi kita langsung menolak dan kita berkata, wes gak usah ceritain saja sama mamamu. Gak usah sama bapak, wes bapak sibuk. Wes gak usah lain sama mama aja. Padahal anak butuh, kita harus dengar mereka juga. Saya belajar hal ini, hal-hal seperti ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan mengeluh ibu. Tidak, padahal ayah yang harus berperan di sana. Amin. Ayah-ayah semuanya siap? Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita menjadi ayah yang hadir, yang mendengarkan cerita dan pergumulan anak kita. Ternyata umur yang kecil itu mau cerita sebenarnya. Tetapi kenapa anak-anak enggak mau cerita sama Bapak? Karena sudah duluan langsung memutuskan sebuah jalinan atau ikatan itu dengan itu tadi, kemarahan, ketegasan yang tidak terkontrol, otoritas yang membuat anak-anak itu tidak lagi, nggak ada satu keterbukaan untuk mau
berdiskusi terbuka sama ayah. Kenapa? Karena takut. Mereka melihat ayah itu seakan-akan itu, wah, kayak gimana ya. Mereka takut sendiri Bapak Ibu. Nah ini sekarang pergumulan kita. Ya, kalau suami kita ibu-ibu kalau berubah dengan sikapnya lembut, jangan bilang kok tumben, jangan, harus didukungnya ke depan. Kalau berubah sekarang dekat dengan anaknya, jangan bilang kok tumben ya. Doakan, terus doakan Bapak Ibu. Puji Tuhan ada perubahan hal itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Hal ini penting sekali. Selanjutnya kita melihat bahwa kita harus sebagai ayah mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah mendidik anak dengan kebenaran firman Tuhan. Ini satu dasar yang benar, harus firman Tuhan. Tetapi masalahnya, terkadang kita mau ajarkan apa, padahal kita pun juga tidak hidup di dalam firman Tuhan. Nah ini menjadi pergumulan kita bapak-bapak ya. Firman Tuhan ajarkan bagi kita bahwa ayah harus mengajarkan, mendidik. Mendidik itu mendampingi terus, tanpa henti, tanpa ada batas waktu, tetapi terus menerus. Karena di dalam Ulangan juga, Shema Israel, Allah memerintahkan kita sebagai ayah untuk terus mengajarkan anak-anak kita di dalam firman Tuhan. Siang dan malam kita harus ada mendampingi mereka. Tetapi poin yang kedua, ayah harus menjadi teladan ini di dalam kehadiran kita kepada mereka yang harus bisa ditiru dan dilakukan. Nah masalahnya kita ayah ini tidak memberikan contoh juga. Kapan hari biasanya di dalam keluarga kita saya ajarkan Charles baca Alkitab. Terus pada saat itu bilang, loh papa juga gak baca, ngapain suruh saya baca sekarang? Enggak, papa sudah baca, nanti bapak baca setelah ini. Enggak, harus bapak juga baca sama-sama. Waduh, anak sekarang itu melihat teladan kita Bapak Ibu. Kita mau ajarkan anak kita, tetapi kita sendiri juga tidak melakukan ini. Bertentangan Bapak Ibu. Dan ini pergumulan kita ayah-ayah. Lakukan ini nak, lakukan ini. Tapi kita tidak mau juga mendampingi mereka. Ini berat Bapak Ibu, saya betul ini. Waduh Tuhan, ini banyak ya yang harus tugas saya ini. Tidak mudah ini. Dan ini penting sekali bagi kita. Untuk itu Bapak, ayah-ayah harus cinta firman Tuhan. Ayah-ayah harus baca Alkitab. Karena ini dasar yang kita ajarkan didik anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita di dalam nasihat Tuhan. Kita tidak tahu ajaran apa, firman Tuhan apa yang kita hidupi dan kita baca. Ini penting sekali. Makanya ayah-ayah, ayo baca Alkitab. Siap? Oh enggak semua, aduh berat. Siap ayah-ayah? Wah mantap ya. Karena kita punya modal, ada dasar yang kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tapi banyak memang ayah-ayah, sebenarnya ini tidak salah. Mengajarkan anak, ayo semangat sukses, cari uang dengan benar, ayo. Memang tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting kita harus tanamkan dasar iman di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus kepada anak-anak kita. Saya yakin kalau dasar iman, kepercayaan kepada Tuhan kuat, akan ke depan mampu berjalan, meraih apa yang terbaik di dalam Tuhan. Kalau hanya kita ajarkan cari uang dan segala macam terus di dalam potensi talentanya, tetapi tidak ada dasar yang kuat di dalam imannya kepada Kristus, nanti anak kita akan bingung dengan kenyataan kehidupan yang begitu berat. Ternyata dia juga bingung. Ternyata uang tidak menjamin dia hidup dengan baik dan damai di dalam hidupnya. Uang dan harta tidak menjamin hal itu. Tetapi sesungguhnya dalam firman Tuhan ini hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah menjadi dasar untuk anak-anak kita ke depan ini. Kita tahu Bapak Ibu, dunia ini sekarang ya semakin canggih teknologi. Semakin banyak hal yang terjadi, anak-anak kita harus kita siapkan dengan baik. Memang kita tidak tahu seperti apa masa depan anak-anak kita. Tetapi menurut saya, bagi saya yang saya coba yakini juga, yang penting sudah berjuang maksimal, memberikan yang terbaik buat anak, terutama mendidik di dalam iman kepada Yesus. Untuk kehidupan selanjutnya, Tuhan yang ngaturlah. Tetapi tanggung jawab kita sudah yakini
Seorang ayah sudah maksimal, sudah dengan sungguh-sungguh memberikan teladan yang baik, sudah menanamkan iman yang kuat, terserah ke depan itu Tuhan yang ngatur. Yang penting kita sudah maksimal dan meyakini sebagai ayah berfungsi dengan total, mendampingi anak kita di dalam Tuhan. Itu benar dan itu penting sekali. Jangan takut, karena saya sendiri juga terkadang takut Bapak Ibu. Gimana anak saya ke depan nanti? Tetapi saya dapatkan firman Tuhan ini, jangan takut ke depan. Tugasmu hari ini tanamkan kekuatan, tanamkan dasar yang benar di dalam firman Tuhan. Masalah ke depan, itu urusan Tuhan. Dan anak-anakmu, bagaimana dia berjuang di dalam imannya. Ini penting bagi kita Bapak-Bapak, jadi kita harus memperhatikan hal ini. Ada hal yang kita perlu perhatikan juga di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak kita membutuhkan pengajaran, nasihat firman Tuhan melalui kita. Ayah harus hadir di sana. Ibu, iya juga ibu. Bukan berarti nanti maksudnya hanya ayah aja yang bertanggung jawab. Tidak, orang tua Bapak Ibu. Ibu harus mendampingi juga, harus mendukung hal ini. Karena orang tua dipanggil untuk mengarahkan anak-anaknya di dalam Tuhan. Jadi ada modal di dalam diri anak kita, yaitu iman Kristus. Iman percaya kepadanya menjadi kekuatan fondasi di dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita ayah-ayah, bapak-bapak semua dituntut supaya kita memberikan kehidupan yang baik, teladan hidup yang baik. Sehingga anak-anak kita pun melihat bahwa sungguh-sungguh di dalam diri ayah saya ada Tuhan. Dan dia meyakini bahwa Tuhan yang diyakini ayahku, itu juga yang harus saya hidupi dan saya ikuti. Ini penting. Ini yang puncak menjadi pergumulan kita. Jangan sampai anak kita melihat di dalam diri kita ayahnya, seakan-akan bukan Tuhan yang terlihat. Seakan-akan bukan Injil Tuhan yang ada. Tetapi yang lain Bapak Ibu. Saya gemetar di sini sampai di titik ini. Jangan sampai anak kita melihat, kok nggak ada Tuhan di dalam diri Bapak? Kok nggak ada satu keyakinan yang saya harus ambil di dalam diri Bapak? Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita melihat sesuatu yang lain di dalam diri kita seorang ayah. Tetapi yang dilihat anak kita ada cerminan, ada Yesus Kristus di dalam diri kita. Dan dia ikutin itu, dia yakini itu bahwa iman yang dimiliki ayahku, itu juga imanku di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab kita bersama ini tidak gampang. Dan itu yang harus kita hidupi Bapak Ibu. Sebagai ayah, sampai hidup kita harus terus di dalam Tuhan. Ajarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Sekali lagi tantangan hidup ke depan semakin berat dan semakin menggoyahkan kehidupan anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan ayah-ayah. Ada Tuhan di dalam diri kita. Baik dalam teladan kita, perkataan kita, sikap kita, dan karakter-karakter kita. Terus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita melihat hal itu. Puji Tuhan, ayahku ada Tuhan di dalam dirinya. Sebuah luar biasa itu Bapak Ibu. Dan ini tugas kita bersama. Orang tua perlu kebijaksanaan untuk mengerti kapan harus bertindak keras, tegas. Kapan harus bersabar, kapan harus berharap tanpa putus asa. Kapan harus membimbing lebih dekat, kapan harus melepas anak kita. Melepas berarti bukan tanpa nasihat kita, tidak. Tetapi melepas berarti kita berikan keluasaan bagi dia untuk berjalan di dalam iman yang sudah kita tanamkan. Keyakinan yang dia sudah miliki, yang kita sudah tanamkan, berikan keteladanan baginya, lepaskan dia dan dia bisa dengan leluasa memberikan hidupnya juga untuk Tuhan. Itu maksudnya dalam bagian ini dan seterusnya Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Bahwa kapan kita bisa bertindak tegas, kita harus bersabar juga. Kita harus berharap tanpa putus asa. Kita juga harus lebih dekat untuk membimbing mereka. Hadir di samping mereka. Dan kapan kita harus melepas mereka untuk berjalan. Untuk lebih dewasa di dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini yang penting terakhir
untuk ibu-ibu dan anak-anak. Ayah butuh dukungan. Ini penting. Ayah butuh dukungan. Butuh dukungan dari istri. Istri harus dukung suami dengan doa. Dengan kasih sayang. Karena tanggung jawab suami itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita sebagai ayah mungkin tidak ceritakan pergumulan kita Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Biasanya ayah itu berdiri kokoh, berdiri tegak. Tetapi saya katakan hari ini, istri harus doa buat suami. Harus mendukung karena tanggung jawab suami itu berat Bapak Ibu. Untuk memimpin keluarga, mengarahkan anak tidak gampang. Perlu doa dari ibu, istri. Jangan ngomel-ngomel terus. Jangan marah-marah terus. Jangan salah-salahin terus. Tetapi ubah sekarang ini. Doakan suami kita. Suami butuh dukungan Bapak Ibu. Ini penting. Doakan. Jangan 1 kali 1 tahun doanya. Tidak Bapak Ibu. Terus doakan. Atau 5 tahun sekali baru doakan suami. Atau enggak pernah doakan suami. Celaka Bapak Ibu. Ayo ngaku ibu-ibu. Doakan suami. Amin. Bukan 100% ini. Ibu-ibu gimana? Sudah doakan suami? Puji Tuhan. Harus doakan suami. Doakan supaya imannya kuat, tetap mampu mengarahkan keluarga. Berjuang mencari uang. Bekerja terus-menerus, doakan. Nah ini anak-anak. Kita semua anak-anak ya. Kita ada orang tua juga. Anak-anak harus menghargai perjuangan ayah. Harus menghargai Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan orang tua kita. Ayah kita. Kita harus hargai perjuangannya itu. Dia maksimal, mati-matian kok untuk demi keluarga kita Bapak Ibu. Anak harus belajar hal ini. Jangan juga menjadi anak yang tidak tahu diri sebagai anak untuk menghargai orang tua. Bagaimanapun kondisi orang tua kita. Mungkin tidak berpendidikan. Mungkin tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Anak harus menghargai orang tua. Jangan menjadi anak yang tidak menghargai orang tua. Ini penting bagi kita juga. Sekarang anak-anak mungkin pendidikannya lebih tinggi, lebih pintar dan segala macam. Sekarang akan orang tua nggak ada apa-apanya lagi. Itu nggak boleh itu Bapak. Kita anak. Hargai ayahmu. Karena firman Tuhan itu hormatilah mereka. Ini penting. Kenapa saya keras menyampaikan ini? Anak-anak sekarang itu nggak mau ini loh. Hargai orang tua. Nggak menghargai perjuangan orang tuanya. Terkadang kita anak. Lupa. Sudah besar. Lupa. Kenapa kita bisa besar sampai bisa mandiri dan segala macam. Karena orang tua. Saya tahu sendiri. Ternyata seperti ini. Ayah saya, mama saya. Ketika saya masih kecil. Mendampingi dengan baik. Memberikan kebutuhan dengan baik. Tetapi kita terkadang anak lupa diri. Ya ini celaka kita Bapak Ibu. Saya juga dididik di hal seperti ini. Jangan kita sia-siakan perjuangan orang tua. Sebenarnya ada artikel, terkadang ayah itu menyembunyikan kalau dia menangis. Mungkin di tempat kerja. Mungkin di perjalanan ketika dia bawa motor. Mungkin dia di mobil ketika dia sendiri. Dia menangis Bapak Ibu. Ingat, orang tua pernah menangis hal itu. Demi anaknya, demi keluarganya. Tapi terkadang kita lupa. Seakan-akan apa yang dilakukan ayahku tidak pernah memuaskanku. Harus bersyukur Bapak Ibu. Ayah harus bersyukur kepada ayah kita. Saya disentak juga ini. Terkadang saya ngamuk-ngamuk sama bapak saya waktu itu. Ternyata ayah menangis ketika dia bekerja. Ayah menangis ketika dia gagal membawa keluarganya. Tapi kita sebagai anak tidak menghargainya. Makanya di dalam bagian ini berdoa buat ayah dan pahamilah bahwa ayah kita tidak sempurna. Kami harus mengakui ayah kami tidak sempurna. Dukunglah kami. Doakan kami. Hargai kami. Kami ayah-ayah yang berjuang untuk kalian, untuk keluarga kita. Jujur Bapak Ibu. Pasti ayah itu selalu perhatiannya buat keluarganya kok. Dia cinta sama anak-anak. Saya mengalami ini karena saya tahu, baru merasakan hal ini. Dan saya menyesal, kok terkadang saya ngomong-ngomong sama ayahku. Ternyata ayah kita pernah menangis. Dan pernah menahan lapar. Demi kita bisa makan di rumah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Sekali lagi
Tugas kita bapak-bapak, ayo membawa keluarga kita di dalam Tuhan. Ini tugas kita, tidak gampang. Mari belajar bersama-sama menjadi ayah yang membawa keluarga kita dalam Tuhan. Dan permohonan kita sebagai ayah butuh dukungan dari istri kita, anak-anak kita. Karena kami tidak sempurna. Kami butuh dukungan kalian. Amin. Mari kita berdoa. Saya mohon ayah-ayah dan calon ayah-ayah, pria semua bangkit berdiri. Semua laki-laki pria kita bangkit berdiri bersama. Dan wanita-wanita istri kita mendoakan kami. Kami tidak sempurna. Kami butuh dukungan dari kalian. Doakan kita semua yang ada di gereja Tuhan tempat ini. Kami bapak-bapak mau berubah menjadi ayah yang membawa cerminan Kristus. Dan kami mau kalian mendoakan kami semua. Mari kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin kami merasa gagal sebagai ayah. Mungkin hari ini yang kami lakukan kembali hanya dengan ego kami. Mungkin kami kedepankan otoritas yang Tuhan berikan dalam diri kami sebagai ayah. Tetapi dalam firman Tuhan ini kami sadar Tuhan bahwa ternyata tanggung jawab kami bukan hanya mencari uang, bukan hanya mengurusi hal-hal yang lebih besar, tetapi sesungguhnya tanggung jawab kami yang paling mendasar adalah keluarga, mendampingi anak-anak kami. Tuhan, tolong kami sebagai ayah, kami tahu kami ayah yang tidak sempurna. Banyak kekurangan kami ya Tuhan. Dengan kehadiran istri kami, dengan kehadiran anak-anak kami, mereka mendoakan kami, mendukung kami, menghargai kami sebagai ayah. Dan kami bersyukur keluarga mendukung kami hal itu. Terima kasih Bapak kami, bapak-bapak, ayah-ayah, pria-pria yang sudah berdiri di hadapan-Mu. Sekali lagi hikmat-Mu menolong kami. Kami mau berubah dan menjadi ayah yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Terima kasih istri-istri kami, anak-anak kami yang mendukung kami, yang boleh mendoakan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya keluarga kami ke depan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak.